Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi rekan-rekan EWF Praksi Surabaya, balik di studio bersama saya Rena yang akan menemani rekan-rekan di 5 menit ke depan untuk Flash News Gold dan Silver di tanggal 9 April 2025. Kita mulai dari News Gold. Kurs dolar pagi ini ada di 16.860 rupiah, dengan emas ditutup di 2.980 dolar atau setara sekitar 1.615.000 rupiah. Emas berbalik turun pada Selasa setelah sempat menguat karena imbal hasil obligasi AS naik. Namun, pelemahan dolar dan ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok tetap memberikan dukungan terhadap harga. Imbal hasil obligasi 10 tahun acuan naik ke level tertinggi 1 minggu. Meski emas turun 3 hari berturut-turut, tren tetap positif karena ketegangan dagang dan prospek penurunan suku bunga AS terus mendukung minat terhadap logam mulia. Amerika Serikat akan mulai memberlakukan tarif sebesar 104% terhadap barang-barang dari Tiongkok mulai Rabu, setelah Beijing tidak mencabut tarif balasan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump menurut pejabat Gedung Putih. Investor kini menunggu risalah pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve yang akan dirilis Rabu, guna mencari petunjuk lebih lanjut soal arah penurunan suku bunga ke depan. Para pedagang kini memperkirakan sekitar 40% kemungkinan pemotongan suku bunga oleh The Fed pada bulan Mei. Emas yang tidak memberikan imbal hasil biasanya mendapat dukungan dalam kondisi suku bunga rendah. Emas ditutup di 2.980. Outlook fundamental cenderung turun dengan teknikal konsolidasi bias netral. Indikator stokastik menunjukkan angka 12 menandakan area oversold. Saran perdagangan pagi hari ini, rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak ke area 2.977 dolar dan bisa ambil sell jika harga bergerak ke area 2.983 dolar. Ekonomi kalender hari ini dimulai dari Jepang dengan consumer confidence yang diperkirakan di angka 34,9 poin. Dilanjut dengan sisa cadangan minyak Amerika yang diprediksikan turun ke 2 juta barel. Lalu, ke Cina bakal ada M2 money supply tahunan yang stay di 7%. Dan ditutup dengan China New Loans di sepanjang hari. Oke, kita lanjut ke silver ya, teman-teman. Silver ditutup di 29,76 dolar atau setara sekitar 16.137 rupiah per gram. Harga perak turun di bawah 30 dolar per ons pada Selasa, mendekati level terendah sejak pertengahan Januari. Penurunan ini terjadi akibat lonjakan imbal hasil Treasury AS yang mengurangi daya tarik aset tanpa imbal hasil seperti perak di tengah kekhawatiran perang dagang yang meningkat. AS mengkonfirmasi akan menerapkan tarif hingga 104% pada impor dari Tiongkok mulai tengah malam, memperburuk ketegangan ekonomi global. Meskipun Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut bahwa dari 70 negara telah menghubungi terkait kemungkinan keringan tarif, sentimen pasar tetap tertekan. Rencana Uni Eropa untuk menerapkan tarif balasan menambah ketidakpastian. Meski begitu, ekspektasi pemotongan suku bunga dan permintaan safe haven masih memberikan dukungan terbatas bagi perak di tengah volatilitas pasar. Outlook fundamental cenderung turun dengan technical konsolidasi bias bearish. Indikator stokastik menunjukkan angka 20 menandakan area oversold. Saran perdagangan hari ini, rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak ke area 29,66 dolar dan bisa ambil sell jika harga bergerak ke area 30,86 dolar. Oke, itu saja flash news yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya Rena pamit undur diri. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.